Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi sawah luas dan sungai kecil, hiduplah sebuah keluarga miskin. Mereka penggarap sawah, bekerja dari pagi sampai senja demi sekepal nasi dan sejumput harapan. Anak perempuan satu-satunya, Sarni, tumbuh menjadi gadis yang luar biasa cantik. Kulitnya kuning langsat, wajahnya lembut, matanya selalu menunduk sopan. Warga sering menyebutnya Ayune kaya Dewi. Tapi sayang, lahir di keluarga sengsara. Sarni tumbuh dalam kemiskinan, namun penuh cinta dari kedua orang tuanya. Tapi segalanya berubah ketika panen gagal datang 2 musim berturut-turut. Ayahnya Pak Sastro terpaksa meminjam uang kepada seorang rentenir desa bernama Darmo. Darmo terkenal kejam, bukan hanya bunganya mencekik, ia juga memanfaatkan utangnya untuk mengambil apapun yang ia mau, termasuk kehormatan orang. Semenjak itu Pak Sastro sering sakit-sakitan. Sarni setiap hari membanting tulang di sawah menggantikan ayahnya, dan ibunya menjajakan sayur keliling kampung. Ketika Pak Sastro tak mampu membayar cicilan yang terus membengkak, Darmo datang malam-malam ke rumah mereka. "Aku ambil anakmu sebagai pelunasan," kata Darmo. Tersenyum sinis sambil menunjuk Sarni yang saat itu baru menginjak usia 19 tahun. Pak Sastro menangis, istrinya meraung, tapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Warga pun takut pada Darmo. Malam itu Sarni dibawa paksa, ditarik dari pelukan ibunya. Ia meronta, menjerit, tapi tak ada yang peduli. Kehormatannya direnggut di bawah atap rumah gelap milik seorang iblis yang menyamar sebagai manusia. Beberapa bulan kemudian, Sarni hamil. Perutnya membesar, tubuhnya mengurus, dan matanya kosong. Ayah dan ibunya menikahkan Sarni dengan Warto untuk menutupi aib keluarga. Warto adalah seorang pemuda desa sebelah yang bekerja di kota sebagai tukang parkir. Meski keluarga Sarni ragu karena latar belakang Warto yang tidak jelas, tapi hanya Wartolah yang mau menerima Sarni dan anak yang dikandungnya. "Tenang Sarni, aku bakal bahagiain kamu. Aku nggak peduli masa lalu kamu," katanya penuh manis. Tapi itu semua bohong. Setelah menikah, Sarni ikut Warto ke kota. Mereka tinggal di gang sempit di pinggiran kota besar. Beberapa minggu setelah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Jono, sifat asli Warto muncul. Warto sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, membawa teman-teman judi, dan meninggalkan Sarni mengurus bayi sendirian. Ia tidak bekerja lagi. Semua uang didapat dari memanfaatkan istri dan anaknya. Sarni dipaksa bekerja di warung remang-remang. Di tempat itu, tubuhnya dijual untuk melayani pria-pria hidung belang. Ia dipukuli kalau menolak. Ia dikurung kalau melawan. Diancam akan dibunuh kalau kabur. "Aku udah nikahin kamu Sarni. Badanmu sekarang milikku. Jangan sok suci," teriak Warto. Sementara itu, Jono anak malang yang belum genap 12 tahun disuruh mengemis di perempatan jalan. Panas, hujan, debu, dan bahaya jalanan jadi teman sehari-hari. Ia kadang menangis karena lapar, tapi Warto hanya memukulinya dan mengambil semua uang hasil mengemis untuk beli tuak dan berjudi. Sarni hidup dalam penderitaan berkepanjangan. Tak ada jalan keluar, tak ada harapan. Hingga suatu malam, sepulang dari warung remang-remang, tubuhnya jatuh di lorong gang. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Ia tak bangun lagi. Tanpa upacara, tanpa tangisan, Sarni dikubur di pinggiran pemakaman kota, sendirian, terlupakan. Malam pertama setelah kematiannya, warung remang-remang tempat ia dipaksa melayani diguncang teror. Lampu berkedip, udara membeku. Seorang pria ditemukan tewas di kamar mandi. Matanya membelalak, tubuhnya biru dengan bekas cekikan. Dia bilang dia melihat pocong perempuan yang nangis, bisik saksi mata. Malam berikutnya, pelanggan-pelanggan bejat yang pernah menyentuh Sarni ditemukan mati mengenaskan. Leher patah, tubuh terbakar dari dalam, atau wajah membiru seperti dicekik.
Bu Darmi, pemilik warung, ditemukan dengan wajah tertutup kain kapan dan tubuh tergantung di pintu. Warto pun tak luput jadi buruan Sarni. Ia mendengar suara langkah di atap. Ia mencoba lari, tapi pintu terkunci sendiri. Kain putih jatuh dari langit-langit, membungkus tubuhnya. Dan muncullah sosok pocong perempuan. Wajahnya rusak, matanya berdarah. Tapi Warto tahu itu Sarni. "Aku udah mati, tapi kau belum selesai bayar dosamu," bisik Sarni kepada Warto. Jeritan Warto menggema malam itu. Ia ditemukan keesokan harinya dengan tubuh membeku di pojok rumah. Mulutnya menganga dalam ketakutan. Dan di dinding tertulis dengan darah, "Istrimu, anakmu, bukan alatmu." Sepekan setelah kematian Warto yang misterius, Jono pulang ke gubuk orang tuanya. Di sana secara tak sengaja, ia menemukan sebuah buku lusuh berwarna coklat dalam sebuah lemari di rak paling bawah. Halamannya menguning, beberapa sobek. Tapi di dalamnya, di halaman tengah, tertulis dengan tulisan tangan yang ia kenali. Tulisan ibunya. "Anakku Jono, kalau suatu hari kamu menemukan ini, ketahuilah kau bukan anak Warto. Ayah kandungmu adalah Darmo. Lelaki itu merenggut segalanya dariku, hidupku, tubuhku, dan masa depanku. Kau lahir dari pemaksaan, bukan cinta. Tapi bagiku, kau tetap cahaya hidupku. Maafkan Ibu Le, Ibu tak sanggup memberitahumu waktu kamu masih kecil. Ibu hanya ingin kamu tetap hidup." Di bawahnya tertulis, "Jika kau ingin tahu dengan jelas, pergilah kepada kakek dan nenekmu, namanya Sastro dan Suminah. Mereka tinggal di desa Tegalsari, dekat pegunungan." Jono terdiam, tubuhnya gemetar, tangannya mengepal. Ia teringat semua hinaan Warto, semua tamparan, semua teriakan yang mengatakan, "Kamu anak durhaka, anak perempuan sundal." Kini semuanya masuk akal. Warto membencinya karena ia bukan darahnya. Dengan uang sisa mengemis, Jono naik bus ke Tegalsari. Perjalanan berjam-jam itu seperti menembus masa lalu. Dari kota yang bising ke desa sunyi dengan jalan berbatu. Sawah menghijau dan kabut yang turun cepat saat senja. Di sana ia bertanya dari rumah ke rumah, sampai akhirnya menemukan sebuah gubuk tua di tepi sawah. Di teras, duduk seorang pria renta dengan pandangan kosong, dan seorang perempuan tua yang menenun tikar sambil bersenandung lirih. Jono mendekat, hatinya berdebar. "Nek, Mbah, nama saya Jono, anak dari Sarni." Perempuan tua itu berhenti menenun, matanya menatap Jono tajam, lalu berkaca-kaca. "Sarni anakku," bisiknya dengan suara parau. Tangis pecah, sang nenek memeluk Jono erat-erat. Kakek yang tampak linglung hanya bisa menatap lama, lalu menitikkan air mata diam-diam. Lalu kakeknya bertanya pada Jono, "Bagaimana keadaan ibumu sekarang? Kami nggak pernah dengar kabarnya sejak dia dibawa Warto." Jono akhirnya menceritakan semuanya. Air mata kembali mengalir. Tapi saat malam tiba, saat semuanya sudah tertidur, Jono berdiri di halaman rumah dan melihat ke sawah yang berkabut. Dan di tengah kabut itu, ia melihat sesosok pocong perempuan, bukan menyeramkan, tapi lembut. Pocong itu menunduk. "Ibu," bisik Jono. Pocong itu mengangguk pelan, lalu perlahan menghilang di telan kabut pagi. Tahun-tahun telah berlalu. Darmo masih hidup. Ia kini seorang kaya raya di kota kecil itu. Memiliki beberapa toko dan rumah sewa. Tak ada yang tahu dosa masa lalunya. Ia dihormati, dipanggil Pak Haji, bahkan sering berdonasi ke masjid. Tapi malam itu, saat hujan deras turun tanpa aba-aba, Darmo terbangun di tengah malam karena suara ketukan di pintu rumahnya. Tok,
Tok, tok. Siapa malam-malam begini? Ujar Darmo. Tok, tok, tok. Ketika ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin dan tanah basah. Namun saat berbalik, ia melihatnya. Sosok pocong wanita berdiri di ruang tamunya. Wajahnya rusak, tapi Darmo mengenal mata itu. Mata yang dulu menatapnya penuh ketakutan, kini menatapnya penuh kemarahan. Sarni, bisiknya. Tubuhnya gemetar. Pocong itu tidak berbicara. Ia hanya melayang perlahan. Kain kapannya terseret di lantai marmer mewah. Lampu berkelap-kelip. Suara tangisan terdengar dari balik dinding. Darah mulai menetes dari langit-langit. Maafkan aku, teriak Darmo sambil berlutut. Tapi tidak ada ampun. Ia ditemukan keesokan harinya tergantung di ruang tamu. Matanya terbuka lebar dan mulutnya membeku dalam jeritan diam. Kematian Darmo menjadi misteri yang tak terpecahkan. Tapi bagi arwah Sarni, satu luka masa lalu akhirnya mendapat keadilan. Dan malam itu, di langit yang sunyi, terdengar bisikan samar. Dendam telah terbalas. Malam itu, suara angin mendesir lembut, namun terasa berat. Radio mati tiba-tiba, api lampu minyak meredup, lalu padam. Tok, tok, tok. Pintu rumah Pak Sastro diketuk pelan. Pak Sastro dan Bu Sumina saling pandang. Wajah mereka pucat. Siapa malam-malam begini? Gumam Pak Sastro. Pak Sastro membuka pintu perlahan. Dan di sanalah dia berdiri. Sarni, dalam wujud pocong. Wajahnya pucat dan rusak. Kain kapan lusuh membungkus tubuhnya. Tapi ada cahaya tenang di matanya. Bukan lagi dendam, tapi kesedihan dan kerinduan. Bu Suminah jatuh terduduk sambil menangis. Anakku, Gusti Allah, Sarni, maafkan ibu, nak. Sarni tidak berbicara, ia hanya mendekat perlahan, berdiri di tengah ruang tamu kecil mereka, lalu membungkuk dalam-dalam. Sebuah gestur perpisahan, dari matanya air mata jatuh setetes demi setetes. Pak Sastro memeluk tubuh istrinya. Jono muncul dari kamar. Matanya membelalak saat melihat sosok ibunya di tengah ruang tamu. Ibu, bisik Jono dengan suaranya yang pelan dan pecah. Sarni berbalik, menatap anaknya. Pocong itu perlahan membuka kain kapannya dari wajah, memperlihatkan wajah penuh luka, tapi senyum tipisnya mengembang. Ia mengulurkan tangan yang dibungkus kapan, lalu menyentuh pipi Jono. Sentuhan itu dingin, tapi hangat di hati. Aku harus pergi, Le. Suaranya pelan, seperti angin. Ibu sudah selesai di dunia ini. Jono menggeleng, air mata menetes deras. Jangan pergi lagi, Bu. Aku masih butuh ibu. Sarni tersenyum, matanya basah. Ibu akan selalu ada di sini. Ia menunjuk dada Jono. Lalu tubuh Sarni perlahan memudar. Kain kapannya tertiup angin, menjadi debu putih yang terangkat ke langit. Suara lembut terakhir terdengar di telinga mereka. Maafkan aku. Terima kasih. Selamat tinggal. Malam kembali sunyi, tapi rumah tua itu kini tak lagi kelam. Pak Sastro, Bu Sumina, dan Jono berdiri di sana dalam diam, namun damai. Arwah Sarni akhirnya pergi, bukan hanya karena dendamnya telah terbalas, tapi karena kasihnya telah disampaikan, dan tak ada kekuatan yang lebih kuat dari cinta seorang ibu, bahkan setelah kematian. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan terakhir antara arwah Sarni, orang tuanya, dan Jono. Meski luka itu masih membekas, kehidupan mulai berjalan kembali. Hingga suatu hari, di antara barang-barang peninggalan Warto yang diserahkan oleh polisi, Jono menemukan sebuah buku catatan kecil. Awalnya tampak seperti buku tua biasa, tapi begitu dibuka, halaman-halaman di dalamnya dipenuhi tulisan tangan Warto yang berantakan. Namun jelas menyimpan banyak hal yang tak pernah diceritakan.
Salah satu halaman tertulis, Darmo bilang, setelah Sarni hancur, aku boleh nikah sama dia. Tugas gue cuma jaga dia, kawinin, dan pastiin dia nggak kabur. Duit lancar, minuman lancar, gampang. Tangan Jono gemetar, ia membaca terus. Kalau Sarni mulai nolak, aku suruh dia kerja di warung remang. Bu Lastri juga dibayar sama Darmo. Katanya, biar Sarni habis sekalian, biar nggak bisa bangkit. Aku cuma jalani perintah. Duit dari Darmo masuk tiap bulan. Gampang hidup enak. Air mata Jono jatuh. Kini semuanya jelas. Warto bukan cuma suami jahat. Ia adalah dalang kedua di balik penderitaan ibunya. Ia bukan penyelamat. Ia adalah penjebak. Selama ini, Sarni hidup bersama pria yang ternyata bagian dari rencana kelam Darmo untuk menghancurkannya sampai tak tersisa. Yang lebih mengerikan lagi, catatan itu mengungkapkan bahwa Warto dan Darmo bukan hanya rekan, tapi sebenarnya saudara tiri dari ibu yang berbeda. Bapak kami sama. Dia bilang aku harus bantu jaga warisan keluarga. Dia paling benci orang miskin, apalagi perempuan kampung kayak Sarni. Katanya perempuan kayak dia cuma cocok diludahin. Jono menutup buku itu dengan tangan gemetar. Dunia seakan runtuh. Seluruh hidup ibunya dari awal sampai akhir adalah permainan busuk dua lelaki biadab dari keluarga yang sama. Bu, aku tahu sekarang semuanya, ucap Jono lirih. Aku janji, aku akan ceritakan semuanya. Dunia harus tahu apa yang kalian lalui. Nama ibu nggak boleh dilupakan sebagai korban. Aku akan bawa kebenaran ini sampai semua tahu, kata Jono dengan mata tajam. Aku kini bukan lagi anak kecil, tapi pewaris luka dan kebenaran. Beberapa bulan kemudian, Jono tumbuh menjadi pemuda yang teguh. Ia menulis buku tentang kisah ibunya, perempuan di balik kafan, dan mulai membuka suara tentang eksploitasi perempuan miskin oleh sistem dan para lelaki keji. Buku itu viral, mengungkap dosa lama para tokoh yang selama ini dihormati. Dan setiap kali Jono berdiri di mimbar, mengangkat kisah itu di hadapan orang banyak, ia tahu ibunya hadir di antara kerumunan, dalam bisikan angin, dalam hembusan angin, dalam hati yang tak pernah lupa.